Ya, sahabat-sahabat lima waktu. Ya, karena mungkin sudah masuk pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita langsung saja kembali ke podium utama kita. Ada Kang Bubun ya, di sana akan menjadi narasumber. Kang Bubun, silakan dites dulu mic-nya, apakah sudah keluar atau belum? Oke. Oke, Kang Bubun, ini ada yang menarik ya yang akan disampaikan sama Kang Bubun. Maka Kang Bubun, saya serahkan podiumnya untuk Kang Bubun. Kereta api feeder, kereta cepat Jakarta Bandung. Ya. Flyover tersebut akan menjadi moda transportasi ya untuk mengurangi kemacetan terutama di rel Baros ya di depan Puspom. Nah, untuk pembangunan flyover sendiri sekarang sudah dilakukan beberapa tahapan, diantaranya adalah pembahasan lahan untuk mendukung ya pelaksanaan dari pembangunan flyover tersebut yang diusulkan dibiayai melalui surat berharga syariah negara atau SBSN tahun 2024. Dalam proses pekerjaan pembangunan flyover tersebut tentu ada pembebasan lahan untuk mendukung pembangunannya. Nah, saat ini forum silaturahmi pimpinan redaksi atau Persib Kota Cimahi bekerjasama dengan 5 waktu radio streaming akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif ya, tentang pembebasan lahan untuk pembangunan flyover di Baros Kota Cimahi. Dan telah hadir di sini ada 5 orang warga Kelurahan Baros ya. Yaitu yang pertama silahkan untuk memperkenalkan diri. Ini siapa? Dari paling ujung dulu, Ibu siapa? Mic-nya bisa dipakai. Dari siapa ini, Bu? Saya dengan Ibu Ursula. Ya, dari warga Dari RW warga berapa? RW berapa? RW 1, RW 3, nomor 4C, Kelurahan Baros. Kelurahan Baros. Yang di sampingnya Ibu siapa? Silakan. Saya Ibu Akwilena. Rumah sama, alamat sama. Ya, ini Bapak ini sebelah saya siapa namanya? Nama saya Karna, alamat rumah yang akan terdampak ini di RT 1 RW 3 Jalan Bapak Ampi, Kelurahan Baros. Ya, ini di sampingnya ada seorang perempuan nih. Siapa, Adik? Saya dengan Inka, Pak. Yang beralamat di sama dengan Bapak dengan Ibu di sini di RT 1 RW 3. Satu lagi. Baik, nama saya Hari Sabarno. Alamat sama karena kita semua di sini yang terdampak sederet. Oke, itulah narasumber kita yang sudah hadir di kita sengaja live on the spot ya dari KP Bambu di Jalan Ciawitali di Ciawitali ya di Cimahi Utara ya. Selamat siang. Nah, sahabat lima waktu ingin saya pertanyakan yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi apa sih ya, Pak? Siapa ini yang akan menjawab sosialisasi yang dilakukan ya, kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan flyover tersebut? Sosialisasinya kapan tuh, Pak? Kira-kira kapan sosialisasi dalam rangka program PSN flyover double track di Cikarang itu di tahun 2023 dilaksanakan di Kelurahan Desa Baros. Di Aula Kelurahan Baros. Ya, di Kelurahan Baros. Saat sosialisasi itu kita semua hadir, yang terdampak itu ada kurang lebih 14 orang. 14 bidang hadir semua. Namun untuk acara berikutnya dipindahkan ke Hotel Kalore. Nah, itu dengan alasan katanya kalau di kelurahan itu terlalu terbuka, nanti jadi gaduh katanya gitu masyarakat, sehingga dipindahkanlah ke Kalore untuk acara yang selanjutnya gitu ya. Ya, gitu. Dan dilaksanakanlah pertemuan di Hotel Kalore, yaitu menjelaskan masalah adanya kegiatan PSN. Selain warga yang hadir dari pihak pemerintahan tadi siapa? Dari pemerintahan itu yang hadir ada Kajari, lalu Kapolres itu diwakili oleh anggotanya, lalu ada dari Dandim. Itu yang saya heran
kenapa ini kan acaranya mau musyawarah Ya. antara DJKA dengan masyarakat yang terdampak. Pak Lurah, Pak Camat sendiri diundang nggak pada Ada. saat sosialisasi? Ya diundang. Yang heran kenapa gitu loh sampai aparat keamanannya hadir juga lengkap gitu kan. Padahal ini kan acaranya untuk musyawarah. Ya, Dan musyawarah kita- antara warga dengan antara pengembang warga itu dengan ya. DJKA sebagai pemangku proyek Kayak itu. gitu ya. Gitu. Terus setelah pertemuan pertama itu diadakan lagi pertemuan musyawarah yang katanya untuk menentukan kesepakatan harga. Tapi pada saat pertemuan kedua itu tidak ada musyawarah mengenai harga ganti rugi itu. Itu yang ada adalah ketetapan harga yang sudah dikeluarkan oleh KJPP. Oh, artinya bahwa apresiasi. harga itu sepihak Ya, ditentukan secara sepihak oleh entah ini siapa yang menunjuk apresial ini sehingga dia bisa mengeluarkan nominal yang setelah kami telaah itu sungguh tidak masuk akal ya, gitu masuk, ya. tidak masuk akalnya kenapa Pak? Yang saya sebutkan. Tidak masuk akalnya itu adalah bahwa tanah kami itu jaraknya dari jalan utama Bapak Ampi itu hanya 8 meter. Dan saya punya itu berdampingan dengan punyanya Ibu Tarsima. Itu harganya saya punya separuhnya. Berapa bisa disebutkan Pak? Yang Ibu Tarsimah itu kurang lebih 7 juta per meter. Bapak sendiri? Saya sendiri 3.500.000. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi adalah jalan keluarga itu mobil roda 4 bisa masuk, bahkan mobil engkel pun mengantar bahan bangunan itu bisa masuk, gitu kan. Itu jalan dihargai 6 juta per meter, 6 juta sekian. Sementara tanah yang ada bangunannya yang saya tempati itu hanya dihargai 3.500.000 sekian. Artinya ini lahannya milik pribadi Bapak ya? Pribadi. Warga yang Ini 14 ini itu adalah lahan warisan dari orang tua saya. Nah, yang jadi tanda tanya saya, ini tanah yang saya tempati sebagai tempat tinggal, harganya 3,5 juta, sementara jalan 6 juta lebih. Itu satu bidang datar dan satu surat. Tapi kok aneh gitu, harganya kok bisa berbeda? Dari mana apresial ini bisa menentukan harga yang berbeda sampai 50% itu? Itu selain Bapak lahan pribadi kan juga banyak di situ ya yang kios-kios segala macam itu ada yang milik PJK atau tanahnya atau Oh, enggak ada Pak. juga. Jadi saat ini yang akan dibebaskan itu semuanya tanah hak milik. Hak milik warga. Tidak ada itu tanah PJKA, tidak ada sama sekali. Bahkan hak guna pakai, hak guna bangunan pun tidak ada. Itu hak milik semuanya. Walaupun dengan jenis surat kepemilikan yang berbeda, Pak ya. Itu. Jadi di sini saya melihat ada kejanggalan gitu. Tapi sebelumnya mungkin perlu saya kenalkan diri saya dulu nih. Ya, boleh. Jadi silakan. daripada jauh kemana-mana saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Karna, umur saya 71 tahun. Saya pensiunan dari TNI AU. Dan saya pensiun bukan karena dipecat. Saya pensiun murni sebagai bukti bahwa saya itu pensiunan yang diakui oleh negara. Selama 38 tahun saya bertugas di TNI AU, saya mendapat beberapa tanda penghargaan. Satu, saya dapat tanda penghargaan kesetiaan terhadap negara 8 tahun. Kedua, saya dapat lagi penghargaan kesetiaan 16 tahun. Ketiga, dapat lagi tanda penghargaan kesetiaan terhadap negara 24 tahun. Dan selama 24 tahun tanpa cacat hukum, saya mendapat tanda penghargaan atau bintang jasa Swabuana Paksa Nararia. Nah, itu penghargaan dari negara. Menjelang pensiun, saya bergeser tugas di Markas Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai bukti bahwa saya tidak pernah melanggar aturan negara. Saya mendapatkan bintang penghargaan Dharma Dirgantara
dan tidak semua personil itu bisa mendapatkan bintang penghargaan Dharma Dirgantara. Namun ya, negara yang sudah memberikan penghargaan seperti itu, namun setelah saya pensiun kembali ke tanah kelahiran saya, justru saya diperlakukan dengan boleh dikata tidak adil lah. Kalau atau bisa dibilang ya kurang manusiawi. Kenapa saya bilang begitu? Negara memberikan penghargaan saya setinggi itu. Tapi setelah saya pensiun, justru saya tidak dianggap apa-apa gitu. Kenapa? Buktinya tanah dan bangunan yang saya miliki itu tanah luasnya 90 meter persegi dan luas bangunan itu 81,14 meter persegi. Itu hanya diberi ganti rugi 700 juta. Logikanya dari mana gitu? Karena ini tanah ini lokasinya sangat strategis, ke jalan tol itu cuma beberapa menit, ke rumah sakit juga cuma beberapa menit, dan ke alun-alun kota Cimahi itu juga tidak terlalu jauh. Artinya gitu. menurut Bapak kurang sebanding ya antara bukan tidak sebanding lagi Pak. Kalau menurut saya ini sudah di luar logika. Di luar logika gitu, karena harga pasaran. Ini, Pak, saya ingin tanya, NJOP-nya sendiri berapa sih di situ? Kalau kan suka ada nih di pembayaran PBB ya, kalau Ya, biasanya kalau NJOP melihat di situ kan berapa nih Pak? Nah justru ini Pak yang jadi tanda tanya saya nih khususnya, atau mungkin warga yang lain. Kenapa pada saat kita membeli itu pakai harga pasaran, tapi ketika pemerintah membutuhkan tanah kami dijatuhkannya ke harga NJOP? Ini kan tidak adil gitu Pak. NJOP itu kurang lebih 700 ribu 780-an. ya, 700 ribu itu 1 meter per meter itu NJOP Pak. NJOP. Gitu. Sementara pasaran itu yang baru terjadi saja itu di dekat apotek Waluya Jati itu bisa sampai 15 juta per meter Pak. Per meter ya. Jadi harga Itu- pasarannya sekitaran 15 jutaan ya di daerah Iya. situ ya. Karena itu adalah penjualan pribadi Pak antara si pembeli dan si pemilik. Itu bisa jatuh di harga 15 juta per meter. Sementara kita ini kan tidak berniat menjual Pak, demi Allah. Kita tidak berniat menjual. Tiba-tiba pemerintah datang memerlukan lahan kami, tapi dengan harga yang tidak masuk akal gitu. Ya baik. Nah, Logika sehat itu nggak bisa menjangkau sampai ke situ Pak. Logika yang sehat. Entah ini baik. kalau yang kurang Pak, sehat. sebelum dilanjut mungkin ada tambahan ya dari Akang atau mau menambahkan sebelumnya. Tapi sebelumnya saya ini ya informasikan dulu kepada sahabat Lima Waktu bahwa hari ini sebetulnya Bapak Lurah dan Bapak Camat ya, Ibu Lurah ya kalau nggak salah di Baros perempuan ya, Ibu Lurah itu diundang secara resmi lewat surat, ataupun Bapak Camat juga diundang untuk ikut serta berbincang di hari ini, karena kan mereka kepala wilayah ya, baik camat atau lurah itu kan kepala wilayah di sana. Jadi kita undang, cuma sangat disayangkan keduanya tidak ada satupun yang hadir. Hanya menyampaikan ini Pak, pesan lewat WhatsApp aja nih saya bacakan ya. Kang punten terkait undangan hari Minggu ini, izin saya sama Bu Lurah Baros tidak bisa hadir karena kebetulan ada kegiatan lain. Kedua, terkait temanya tentang pembangunan flyover Baros, kami belum ada info secara detail. Ini WA dari Pak Camat ya. Secara detail terkait pembangunan flyover tersebut. Jadi mohon maaf, kami tidak dapat memenuhi undangan kawan-kawan karena kami juga tidak atau belum diinfokan secara detail terkait hal tersebut. Ini apa namanya WhatsApp dari Pak Camat Cimahi Tengah ya, Pak siapa Bahtiar ya, Asep Bahtiar. Nah silakan Kang, ada yang ditambahkan? Mungkin sebentar Pak, saya tambahkan dulu. Boleh, Bisa, boleh. ya? Kalau Pak Camat bilang tidak tahu soal pembangunan flyover, ini bohong Pak. Kenapa? Karena pada saat kita mengadakan pertemuan di kafe, Pak Camat itu datang. Oh hadir ya Pak Camat. Hadir. Bu Lurah juga hadir. Ya, bahkan saat itu justru yang kami jadi tanda tanya, Pak Camat itu pesannya apa? Tolong ya program flyover Cimahi ini khususnya di Baros jangan sampai jadi viral. Ada apa? Ada apa gitu loh. Jadi informasi bahwa Pak Camat belum tahu apa-apa itu gimana menurut tanggapan Bapak?
Ya saya pikir itu bohong Pak. Oh, Karena bohong. Pak Camat sendiri hadir Hadir ya. dan disaksikan oleh seluruh warga yang terdampak Pak gitu. Jadi tolonglah gitu sebagai bapak dari kami ini, tolong Pak lindungi kami. Kami kan warganya Bapak, kami sudah patuh dengan aturan, dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintahan Kota Cimahi seperti bayar PBB. Kami rutin setiap tahun bayar PBB. Tapi kenapa kok tidak ada perlindungan kepada warganya pada saat Artinya warga Bapak sudah melakukan hak-hak Bapak ya? Iya, kewajiban Bapak kita sudah sebagai jelas. warga sudah dipenuhi. Tinggal Bapak sekarang menuntut hak Bapak sebagai Nah, warga juga gitu. seharusnya kan ya mohon maaf ini dari Bapak Wali Kota, Camat, Lurah itu ikutlah melindungi warganya gitu loh. Bagaimana mungkin dalam satu rumah tangga kepala rumah tangganya lepas tangan sementara anaknya ada masalah? Kan sungguh naik banget. Ya, gitu. makanya kami juga mengundang Pak Camat dengan Ibu Lurah Baron itu supaya bisa menjelaskan secara langsung Pak kepada kami dan kepada sahabat 5 Waktu semuanya yang kebetulan sekarang kita live di radio streamingnya 5 Waktu, kemudian juga live di Facebooknya 5waktu.id ya. Jadi bagi sahabat 5 Waktu yang sekarang sedang simak acara ini, silakan Anda buka atau Anda buka Facebooknya 5waktu.id ya, di Facebook 5waktu.id. Nah, silakan Kang, ada yang mau ditambahkan terkait pernyataan Bapak tadi? Baik, terima kasih Pak. Saya izin mau menambahkan dari Pak Karna. Tadi selebihnya udah dijelasin gitu semuanya. Cuman mau menambahkan pada saat pertama kali di Hotel Valore yang berwenang menjelaskan bahwa akan ada 3 kali pertemuan, 3 kali pertemuan musyawarah. Faktanya sekarang? Faktanya yang terjadi pada saat itu adalah 2 kali. Jadi pertemuannya baru 2 kali Baru 2 dari kali. 3 kali yang Betul. direncanakan. Ya, yang pertama itu beliau yang berwenang menjelaskan bahwa baik kita antara yang berwenang dengan masyarakat tuh kita musyawarah. Maunya masyarakat ini apa gitu. Dengan apa terkait dengan harga ini tuh mau gimana. Sedangkan pada saat yang pertama itu terjadi musyawarah, pihak berwenang langsung bilang bahwa ini loh, kita udah ngitung kalkulasi semua, harganya segini, silakan bapak semua yang hadir di situ mau terima atau enggak, silakan renungan pertimbangkan lagi gitu. Nanti akan ada musyawarah lagi yang kedua. Setelah selesai di situ, beberapa warga atau mayoritas warga di sana menolak dengan alasan masing-masing. Tapi yang pasti alasan menolak bagi saya pribadi gitu dan keluarga, tidak sesuainya harga ganti rugi yang ditawarkan. Lalu yang musyawarah kedua dilakukan tanpa ada basa-basi, kita yang 14 bidang itu datang sudah dikotak-kotakan Pak. Jadi kita modelnya gini, datang 14 bidang itu sudah dipisah-pisah. Jadi Yang waktu musyawarah tidak terjadi kalau betul. tidak ada musyawarah ya. Ya, datang langsung disodorkan lagi kertas ini, mereka langsung nembak, Bapak mau terima silakan, kalau enggak tidak silakan tanda tangan di tempat. Gitu. Tanda tangannya ada apa? Pernyataan atau apa? Atas disetujui atau tidak setujui. Kalau Bapak tidak setuju dengan harga yang ditawarkan, silakan tanda tangan. Yang tidak setuju pun kalau setuju tanda tangan juga disetujui. Yang kami pikir pada saat itu adalah tanda tangan tersebut itu penolakan atas harga yang ditawarkan. Tapi gitu. dibacakan dulu nggak? Dibacakan. Poin-poin yang Betul. akan ditandatangan itu. Dibacakan. Ya. Pun sesuai juga gitu sama isinya, dibacakan. Setelah berjalannya waktu sampai berita ini naik ke pengadilan bahwa itu tuh musyawarah itu tuh dijadikan alasan bahwa penolakan atas harga tersebut tuh alibinya penolakan atas pembangunan. Padahal kita semua yang ada di situ menolak tuh bukan menolak pembangunan negara ini, melainkan penolakan terhadap harga. Harga ya, Cuman bukan menolak pembangunan flyover betul. tersebut. Kalau pembangunannya mendukung ya. Betul. Cuma yang ditolak itu adalah belum adanya kesepakatan Betul. harga. Gitu. Nah, karena yang terjadi di sana juga yang berwenang itu langsung bilangnya, ya udah kalian kalau nggak setuju silakan tanda tangan aja, nggak ada basa-basi yang namanya musyawarah gitu. Itu yang menyampaikan siapa, bisa disebutkan? Yang waktu itu menyodorkan surat untuk ditandatangan itu dari pihak mana?
Dari mana? Izin menambahkan ya Pak. Kita itu waktu di Hotel Valor, setelah kami semua ini dijelaskan masalah harga yang telah dikeluarkan oleh KJPP, setelah itu kan kami langsung bergeser tuh, mau tanda tangan kan, itu langsung dilayaninya oleh BPN Pak. BPN Kota Cimahi. BPN Kota Cimahi. Jadi bilangnya begini, kalau misalkan setuju, Namanya apa, masih ingat nggak siapa? Petugas BPN. Kepala BPN Bapak Yoga. Bapak Yoga ya. Iya, langsung kalau kepala untuk BPN. ibu yang waktu itu menawarkan setuju atau tidak setujunya itu Ibu Ade kalau tidak salah. Ibu Ade. Isinya apa? Isinya itu kalau misalkan memang kami setuju ya langsung tanda tangan di hotel itu pada saat itu. Kalau misalkan kami tidak setuju ya kami tanda tangan bahwa menyatakan kami tidak setuju gitu. Tentang harga ya? Tentang harga, iya. Jadi bukan penolakan terhadap pembangunan kan? Bukan Pak. Warga sendiri dikasih ini enggak? Kopinya dari setelah tanda tangan itu ada kopinya yang diserahkan ke warga, fotokopi surat yang waktu itu. Hah? Sampai sekarang nggak tahu bahwa Iya, ada nggak dokumen warga itu tidak dikasih untuk foto, kan setelah tanda tangan di pernyataan itu ya. Ya. Ada fotokopinya yang dipegang warga nggak? Nggak ada. Nggak Nggak ada, Pak. Jadi langsung aslinya dibawa oleh Iya, BPN. oleh BPN. BPN betul. Jadi warga tidak dikasih fotokopi dari Tidak. penolakan itu ya. Tidak dikasih. Oke. Mungkin bisa saya jelaskan juga Pak ya. Saat di Valor itu ada info bahwa bagi yang tidak hadir memenuhi undangan itu dianggap setuju. Ada nggak Pak yang tidak hadir? Karena warga ini terus terang saja kita ini kan ya mematuhi lah aturan yang ada gitu kan. Daripada dianggap setuju, padahal kita kan jelas tidak setuju dari harga yang ditetapkan oleh Apresial. Akhirnya kita semua hadir di Valor dan yang diakhiri dengan penandatanganan itu. Dan di sana ada 2 belangko, yang satu itu untuk yang menyetujui, yang satu lagi untuk yang tidak menyetujui. Nah, bagi yang menyetujui itu ada 5 bidang. Mereka langsung tanda tangan di formulir yang situnya setuju. Dan mereka sudah terima uang ganti rugi itu. Nah, sementara yang 9 bidang ini tidak setuju. Tidak setuju dengan harga. Dengan harga, Pak. Ya, bahkan saya sempat di ruangan itu saya bilang, demi Allah saya bilang, saya mendukung sepenuhnya program proyek strategi nasional. Tapi yang saya tolak adalah harga yang ditentukan oleh Apresial. Setelah penandatanganan itu tidak ada lagi komunikasi. Tiba-tiba muncullah surat panggilan dari pengadilan yang memberitahukan bahwa pihak DJKA kasarnya mah mungkin dibilang menggugat kami, ya, mengirim surat ke pengadilan. Warga digugat karena dianggapnya menolak kesepakatan. Padahal belum pernah terjadi yang namanya musyawarah. Tidak terjadi musyawarah itu. Artinya agenda yang ketiga itu tidak dilaksanakan. Bahkan waktu di pengadilan pun hakim mengatakan bahwa karena sudah tanda tangan maka dianggap itu sudah terjadi musyawarah. Padahal musyawarah mengenai harga itu tidak terjadi sama sekali. Tapi hakim menilainya ini kan sudah terjadi musyawarah dan sudah ditentukan seperti itu. Dan yang saya heran dari pihak DJKA itu, mereka berlindung di balik pasal 69 ayat 1 dan 3 yang menyatakan bahwa harga yang ditentukan oleh Apresial itu telah final dan mengikat. Tapi setelah kami baca, ternyata yang digunakan oleh pihak DJKA itu hanya sepotong, Pak. Mereka hanya menggunakan ayat 3 karena itu untuk memperkuat posisi mereka. Sementara kalau dibaca di ayat 5-nya itu bertolak belakang, karena ayat 3 itu dikatakan final dan mengikat untuk pihak DJKA. Harga yang ditentukan Apresial itu mengikat pihak DJKA, dan di ayat 5 itu dijelaskan berdasarkan ayat 3 diadakanlah musyawarah antara pihak DJKA selaku yang membutuhkan lahan dan pihak warga sebagai pemilik lahan. Dasarnya dari mana diadakan musyawarah untuk menentukan harga? Dari harga yang ditentukan oleh Apresial. Tapi itu tidak dilaksanakan, Pak. Jadi sampai sekarang tidak ada musyawarah. Bahkan saya sempat
tanya ke Ibu Susi dari pihak DJKA, saya bilang, Bu, apakah harga yang ditentukan itu sudah final? Bu Susi menjawab, itu sudah final dan mengikat, tidak bisa berubah lagi berdasarkan pasal 69. Lalu saya penasaran, saya cari pasal 69 itu apa bunyinya dari peraturan pemerintahan. Ternyata bunyinya itu Pak, ayat 1, ayat 3, dan ayat 5-nya tidak dicantumkan oleh Bu Susi itu. Ini kan satu kebohongan Pak, kalau saya bilang, kenapa satu kebohongan? Pasal 69-nya tidak lengkap mereka ungkapkan. Seharusnya kalau memang mau open, terbuka dengan masyarakat, ayat 1, 3, dan 5-nya itu cantumkan. Tapi yang dicantumkan itu hanya ayat 1 dan 3 yang isinya yaitu final dan mengikat. Jadi ayat 5-nya itu dianggap tidak ada, kan aneh. Bahkan kalau kita flashback, Pak Presiden itu pernah, saya juga punya rekamannya, bahwa program proyek strategi nasional itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Jangan malah menyengsarakan rakyat. Jangan melakukan tindakan intimidasi terhadap rakyat. Itu jelas-jelas itu pidato dari Pak Presiden, Pak Joko Widodo. Tapi hal itu tidak dijadikan acuan, Pak. Jadi tanda tanya, apakah memang jabatannya Kepala BPN itu lebih tinggi daripada Presiden? Sehingga pidato Presiden saja tidak diindahkan gitu kan? Nah, Saya aneh. Ada upaya hukum dari warga misalkan? Ya, upaya hukum itu ya kami sekarang akan menaikkan gugatan ke ya, Pengadilan Tinggi, ke Pengadilan Negeri Balai Bandung. Oh. Ya, kita akan mengajukan gugatan. Dan satu lagi narasumber yang kami dapat, bahwa juru bicara dari Kementerian ATR itu mengatakan, kenapa selama ini pembangunan jalan raya, bandara maupun pelabuhan itu berjalan lancar, tidak pernah ada komplain sampai ribut dengan warga, karena harga penggantian ganti ruginya itu memang manusiawi. Kenapa? Dari juru bicara HY menyatakan, kami memberikan ganti rugi 2 kali sampai dengan 4 kali harga pasaran tertinggi, sehingga selama ini semua pembangunan berjalan lancar, tidak pernah ada kendala di lapangan gitu. Karena dari pusat itu memberikan penggantiannya memang sangat manusiawi gitu. Baik. Tetapi justru yang terjadi di Cimahi ini jauh dari nilai kemanusiaannya, saya bilang seperti itulah. Baik Pak, kita kasih kesempatan dulu ke Ibu yang 2 orang ini. Mungkin akan ada yang disampaikan Ibu. Maka satu dari Ibu. Maaf ya Pak, Ya. saya tambahkan di sini pakai kepean. Ya, boleh. Selamat siang, sehat selalu kepada bapak-bapak dan para dewan yang hadir. Semoga pertemuan ini lancar sampai selesai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon izin bicara Bapak dan semua yang hadir di sini. Per bulan saya, ulangin. Saya Warokawuri, pensiunan dari Angkatan Darat. Per bulan dapat pensiun hanya 1.600.000. Saya Aquilena punya warung usaha milik mie bakso tambah es campur dan lain-lain. Sisanya usaha tersebut dibantu dengan adik saya bersama suami. Penghasilan saya dapat per hari 800.000 per hari. Kalau 1 bulan 30 kali 800 sama dengan 24 juta. Bisa ganti mic-nya Bu. Dengan lahan kena dampak, otomatis penghasilan saya hilang dan mau usaha apa dan di mana.
sedang penggantian awal hanya lahan 1 juta penggantian lahan 1.213.350.328 rupiah penggantiannya seluruhnya. Penggantian tersebut tidak sesuai, jadi saya usul harga yang 40 juta kali 10 dampak material yang tidak bisa dirinci. Terima kasih atas pendengaran usaha usulan saya. Terima kasih. Ya, dari Ibu silakan Bu. Saya di sini Ursula menerangkan secara tegas saja. Masalah pembangunan jelas saya setuju. Masalah penggantian saya tidak setuju karena harga yang tidak sesuai. Di sini saya membantu usaha kakak saya mie bakso dengan es campur. Di sana kakak saya punya penghasilan 800.000 per hari kali 30 diterangkan tadi 24 juta per bulan. Dengan adanya usaha kakak saya yang terganggu oleh pembangunan ini, maka otomatis saya sekarang sering libur usahanya yang sama kakak saya itu. Terus kan jelas juga penghasilan saya jelas berkurang karena terganggu. Yang jelas ini sekarang saya menjelaskan dan menerangkan supaya ganti rugi tersebut bisa disesuaikan dengan apa yang kita punya mau. Jangan seenaknya saja pemerintah memberikan harga untuk kita yang tidak sesuai. Karena kita di sana tinggal sudah sejak nenek kakek moyang saya sampai hingga terangkan saya ini udah 6 turunan tinggal di sana. Tiba-tiba sekarang kita harus tergusur hanya dengan harga yang tidak layak. Mungkin itu saja yang saya bisa terangkan. Ya, Pak ya. Terima dari kasih. 15 bidang. Ya. Pemiliknya ada berapa orang Bu? Pemiliknya semua masing-masing ada. Jadi 15 orang ya. 15 orang. 15 orang. Di sana masing-masing punya nama masing-masing. Ada dari jembatan sana saya tahu nama Leno kalau nggak salah. Untung di sana juga ada keluarganya. Terus ada Hartono. Terus ada jalan yang terkena adik saya namanya Joni. Terus kakak saya pribadi namanya Aquilena. Terus jalan saya yang terkena dampak ini Ursula. Terus di sebelah saya ada Ibu Tarti. Terus di depan dari Ibu Tarti ada anak saya yang namanya Asri Nurwendah yang rumahnya sudah dibongkar. Terus di sana ada Pak Awan ya, Pak Awan di sana. Terus ada Mbak Inka. Ada lagi ibu saudara dari Bapak Karna. Di sana ada 4 keluarga. Berikut jalan mungkin tambah jadi 5 keluarga di sana. Jadi keseluruhannya ada 14 bidang yang terkena dampak. Semuanya di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Iya. Dekat kemana-mana, tujuan ke rumah sakit dekat, ke rumah pasar dekat, mau ke tol juga dekat. Jadi terus terang sungguh sangat dekat kemanapun itu. Jadi saya mohon penggantian ini minta disesuaikan lah, yang sesuai aja lah, jangan bertele-tele kalau saya bilang, karena itu hak kita dan kita semua memiliki sertifikat hak milik pribadi. Mungkin itu aja ya Pak. Ya, nah ini Pak saya tanya, ini kan ada semacam aspirasi ya warga ya. Apakah aspirasi ini pernah disampaikan kepada pihak Pemkot Cimahi atau kepada DPRD Pak? Aspirasi. Mohon maaf Pak, untuk aspirasi ini belum pernah dilaksanakan antara warga dengan pihak Pemkot atau dalam hal ini Pak Wali Kota. Belum pernah. Kenapa? Karena sampai saat ini Pak Wali Kota pun belum pernah datang nengok gitu. Oh ini jadi sampai saat ini belum pernah datang? Belum pernah. Keinginan warganya seperti apa? Warga itu inginnya Pak Wali Kota itu sebagai bapak dari kita-kita semua itu datanglah. Aya naon jang kalau bahasa Sundanya mah. Aya naon jang gitu. Itu kok kan jadi diwakili seperti Pak Camat Pak. Nah, Pak Camat itu pesannya malah seperti itu. Jangan sampai jadi viral pembangunan di sini. Ini kan aneh gitu loh. Seharusnya yang jadi orang tua itu kan memberikan jalan keluar, membantu. Coba lihat berapa sih harga yang ditawarkan.
Kan beliau-beliau juga paham lah harga pasaran di Jalan Bapak Ampi itu berapa juta per meter. Ini tidak pernah gitu, justru malah pesannya seperti itu. Saya pikir kok aneh gitu loh. Jadi orang tua bukan melindungi anaknya, justru berpesan ke anaknya, tong ribut, malu, udah diam aja lah gitu. Kan aneh gitu loh. Saya sebagai orang awam lah di bidang hukum gitu ya. Tapi kok seperti ini sih gitu kan, aneh. Saya punya bapak kok seperti ini, tidak melindungi, memberikan solusi yang terbaik untuk anaknya ya, untuk keluarganya, justru malah berpesan supaya ya udah, kasarannya mah udahlah kamu mah nyerah aja apa yang ditentuin sama Apresial gitu. Sungguh aduh, padahal apa salahnya sih Pak Camat ya, terutama Pak Wali Kota gitu kan, sih atuh ada rasa kasihan, ada rasa sayang sama warganya, Ada empati ya Pak ya. ada iya punya rasa empati lah gitu. Masa harga tanah ini itu tanah yang ada bangunannya, sementara tanah jalan itu yang satu bidang, satu hamparan dan satu surat dengan tanah yang ada rumahnya itu dihargai Rp6.786.648. Artinya cuma 50%-nya ya. 50%-nya dari harga jalan. Ini Apresial ini dapat hitungan dari mana? Ini yang jalan ini Pak, emang sudah ada Pak ininya. Apanya Pak? Ini nilai ini dari mana yang Ini dari Apresial Pak. Ada Apresial. Ini ada buktinya di sini. Ada buktinya nih. Yang satu itu dari Apresial untuk rumah dan bangunan saya, yang satu untuk jalan keluarga. Buktinya ada ini semua. Dan tanda tanya saya gini, bukankah Apresial atau KJPP itu melakukan penghitungan setelah ada pemetaan dan pengukuran bangunan yang dilakukan oleh BPN? Seharusnya kalau saya tidak salah, SOP-nya adalah seperti itu, bahwa BPN melakukan pengukuran dan penghitungan tanah dan bangunan. Setelah semuanya clear, baru diserahkan ke Apresial. Berdasarkan hasil pemetaan dari BPN itulah Apresial melakukan penghitungan mengenai harga. Di samping bukti pemetaan dari BPN, tim Apresial juga harus melakukan data pembanding dari minimal 5 warga di daerah sekitar. Untuk apa? Untuk menentukan besaran nilai yang optimal. Karena kalau saya tidak salah, dari 5 harga pembanding di daerah setempat itu nanti kan dari harga terendah dengan harga tertinggi dijumlahkan, dibagi 2, entah bagaimana prosesnya selanjutnya untuk bisa memenuhi rasa keadilan. Nah, yang tanda tanya, apakah Apresial ini melakukan survei untuk menentukan harga pembanding terhadap 5 warga di daerah sekitar atau tidak? Kalau memang Apresial melakukan survei untuk menemukan harga pembanding itu dengan 5 warga setempat, saya minta buktinya. Karena apa? Untuk menentukan harga yang sebenarnya itu, tim Apresial harus punya bukti berupa foto atau video bahwa mereka telah melakukan survei terhadap harga setempat untuk menentukan harga yang akan terdampak ini. Ada nggak bukti foto atau videonya dari pihak Apresial? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan tim kantor Apresial ini menerima surat perintah kerja dari BPN? Itu yang kami pertanyakan. Kapan? Kalau pihak Apresial sudah menerima surat perintah kerja, kapan kepala Apresial ini memberikan surat perintah tugas kepada anggotanya untuk melakukan survei? Kapan? Itu tidak pernah ditunjukkan. Ini loh surat perintah kerja yang diterima Apresial dari BPN, tanggal, bulan, tahun. Dan ini surat perintah tugas dari kepala Apresial kepada petugasnya untuk melaksanakan surat perintah tugas itu
tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Seharusnya kan begitu SOP-nya. Jadi yang sangat aneh, BPN melakukan pengukuran, pemetaan dan pengukuran itu di bulan Oktober. Sementara Apresial sudah mengeluarkan nominal itu di tanggal 4 Agustus 2023. Apa dasarnya Apresial bisa melakukan penghitungan? Bukankah penghitungan baru bisa dilaksanakan kalau sudah ada hasil pemetaan dan pengukuran? Harusnya seperti itu. Tapi kenapa ini kok jadi diputar balik gitu? Apakah memang disengaja supaya rakyat miliar? Jadi udahlah menerima apa adanya gitu. Ini tolonglah untuk para pendengar, sok atau kasih masukan buat saya nih. Saya memang 38 tahun di TNI AU, tapi khusus bagian pertahanan udara gitu. Kalau masalah hukum rasanya saya harus kuliah lagi gitu. Makanya untuk pemirsa nih yang kebetulan sekarang lagi nonton live-nya ini, tolong kasih masukan ke kami. Kami harus bersikap bagaimana sih? Dari awal kami sudah bilang, demi Allah kami bersumpah kami mendukung sepenuhnya program proyek strategi nasional. Tapi kami menolak sungguh-sungguh atas harga yang ditentukan oleh Apresial. Ya, baik Pak. Sebelum dilanjutkan mungkin kita akan break dulu sebentar ya, mendengarkan pesan-pesan yang akan disampaikan dari operator ya, dari Kang Wawan ya. Sebelumnya kita break dulu, jangan kemana-mana sahabat 5 waktu, tetap di 5 waktu radio streaming. Obrolan kita bersama warga Kelurahan Maros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, terkait dengan pembangunan flyover di Kelurahan Maros ya, yang berada di seberang di sekitar Pusdikpom Cimahi. Nah, mungkin sebelum dilanjut ke perbincangan berikutnya dari audien yang hadir saat ini, ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan maju ke depan. Ada, silakan sebutkan nama dan dari mana ya. Selamat siang, saya Mohan dari penggiat atau pemantau sosial masyarakat. Tertarik dengan kasus yang dialami oleh kita saat ini, yaitu di Baros Pak ya. Saya pernah atau sering lewat di jalur itu. Kalau di sisi atau pinggiran rel kemarin-kemarin itu ada bangunan-bangunan toko-toko atau warung. Mungkin itu kita bisa kriteriakan bangunan liar ya Pak ya. Nah, yang bangunan liar itu apakah digusur begitu saja, dihancurkan begitu saja tanpa ada kompensasi dari pelaksana proyek itu, atau ada penggantian ganti rugi Pak? Ya kan Pak? Kemudian ada pertanyaan saya yang kedua, tadi sempat saya dengar ada perbedaan harga. Ya. Padahal itu satu hamparan ya Pak ya, Ya. Satu hamparan di lingkungan satu RT Bu ya. Ya. Ada perbedaan harga. Saya menganggapnya itu tidak masuk akal. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dasar perbedaan harga itu. Jadi pertanyaan saya ada dua Pak. Satu tentang bangunan liar itu apakah mendapat ganti rugi dan berapa ganti ruginya? Apakah sebanding dengan kita warga yang memiliki sertifikat hak milik? Kemudian pertanyaan saya yang kedua mengenai perbedaan harga tersebut saja Pak. Terima kasih. Ya baik, yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, kalau ada yang mau bertanya maju ke depan silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Heri Starto. Kebetulan tinggal di Kelurahan Baros di RW 16. Kalau dulu saya sering melewati daerah situ. Masalah pembebasan tanah ini yang terkena dampak dari proyek pembangunan pemerintah demi kepentingan umum. Kalaupun ada sengketa masalah salah satunya tahapan pembebasan tanah ini, apakah Bapak pernah mendengar, khususnya Bapak yang tinggal di sana, tentang penilai tanah itu dari pihak independen Pak? Di situ kan diatur di peraturan Menteri BPN sama Agraria Pak. Apakah selama ini sudah mendengar atau belum?
sehingga perselisihan itu penilaian harga tanah yang independen itu sifatnya objektif dan independen, Pak. Demikian saja, atur nuhun. Nama saya Heri Sutarto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Kang Heri. Ada dua penanya nih Pak siang hari ini yang menanggapi tentang pembebasan lahan di wilayah Bapak ini. Bapak bisa menjelaskan dari dua orang penanya tadi. Silakan Pak. Baik, untuk pertama mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari Kang Mohan mengenai perbedaan harga ya. Karena di Jalan Bapak Ampi ini ada dua bidang atau bukan dua bidang ya, dua hamparan. Satu hamparan yang terletak di tanah PJKA dan satu hamparan lagi itu milik warga. Itu ada tercatat di letter C di kelurahan itu milik sah warga. Ya, yang bangunan liar tadi Pak. Yang bangunan liar. Dari ini juga. Ini atau gimana? Ini sungguh kontradiktif ya. Untuk bangunan liar ini miliknya Bapak Ujang. Itu luas bangunan kurang lebih 18 meter dengan bahan bangunan yang buruk lah, saya bilang buruk. Itu kalau dijual secara pribadi ditawarkan 4 juta aja orang nggak akan mau. Karena kualitas bangunannya yang jelek dan lokasinya juga kurang memadai untuk usaha karena itu ada tangganya yang cukup tinggi. Tapi ketika ada program PSN ini justru mendapat uang kerohiman dari DJKA itu sebesar 27 juta. Yang awalnya sudah pesimis, Pak Ujang ini sudah pesimis, kerohiman paling terima 1 juta 2 juta lah paling gitu. Kerohiman. Ternyata 27 juta dibayarkan oleh DJKA. Artinya bangunannya aja Pak, karena tanahnya kan tanah. Tanahnya kan tanahnya DJKA gitu. Tapi aneh, kok dibayarnya 27 juta. Yang kedua itu miliknya Bapak Pusung. Itu justru sungguh di luar nalar ya. Dia punya bangunan liar di tanah PJKA itu mendapat ganti rugi ya, atau biasanya itu hanya kerohiman kalau di tanah liar bangunan liar itu. Ya. Itu sampai 213 juta. Sampai 213 juta. Luasnya berapa Pak? 213 juta, luas kurang lebih 40 sampai 50 meter. Persegi. Ya, dengan namanya bangunan liar bisa kita bayangkan kualitas bangunannya seperti apa. Itu 213 juta. Dan satu lagi milik Bapak, sebentar saya buka datanya ini. Itu milik Bapak Sahibullah. Itu terima ganti rugi atau uang kerohiman 133 juta 250 ribu rupiah 250 ribu 65 rupiah. Itu bangunan liar. Sama DJKA dibayarkan 133 juta. Yang sebelumnya Pak Saibullah ini paling berpikir dengan bangunan seperti ini saya paling terima 10 juta lah kerohiman. Itu sudah bersyukur banget gitu, karena mereka diusir dengan begitu saja, mereka tidak bisa nuntut. Karena apa? Mereka mendirikan bangunan tanpa izin, disebutnya juga kan bangunan liar. Tapi justru diberi uang kerohiman oleh DJK itu spektakuler loh, saya bilang ya. Itu spektakuler banget gitu. Dan saya punya buktinya, ini bukti transfer, punyanya Bapak Ujang, punya Bapak Sebullah, terus yang punyanya Bapak Pusung. Itu saya memang tidak punya bukti, tapi kalau dicari sih bisa ada itu. Ada bukti transfer 213 juta. Saya tanda tanya besar ini. Apakah karena di tanah PJKA itu juga ada beberapa kios yang dimiliki oleh mungkin tanda tanya ya gitu oknum lah, oknum dari TNI mendirikan beberapa kios di situ, sehingga pihak DJKA mungkin tidak berani berargumen lah, diberikanlah uang kerohiman itu yang spektakuler itu. Ini mohon maaf, ini dugaan saya gitu. Karena faktanya ya
seperti itu gitu loh. Bangunan liar sampai 213 juta, sementara yang hak milik kok serendah itu. Mengenai perbedaan harga tanah milik, ini juga aneh. Satu hamparan itu satu RT, satu RW di jalan yang sama, Jalan Bapak Ampi, tapi harganya berbeda-beda. Ini pertanyaan dari Kang Mohan ini. Harganya kok berbeda-beda gitu. Ada yang 3,5 juta, ada yang 7 juta. Ini apresialnya dari mana gitu loh. Nilai yang dia dapat dari mana, harga pembandingnya dari mana gitu. Ini kan sungguh aneh gitu. Kalau satu hamparan, tanahnya tanah kering semua, bukan tanah sawah, tapi harganya dibeda-bedakan. Contoh soal, saya punya sendiri, tadi sudah saya sampaikan, tanah yang ada bangunannya itu satu hamparan, satu surat dengan jalan yang bisa masuk mobil, engkel itu bisa masuk ke dalam. Itu berbeda 50% tanah yang ada bangunannya dibandingkan dengan jalan. Ini kan sesuatu yang janggal ya. Mungkin orang sepintas saja bisa membaca, wah ini ada sesuatu, mungkin gitu ya. Karena apa? Dari situ aja baca, masa ada yang 3,5 juta, ada yang 6,7 juta dalam satu hamparan dan satu surat yang sama. Artinya ada perbedaannya dalam satu hamparan. Baik, Nah, pertanyaan aneh. yang kedua nih dari Kang Heri. Pertanyaan yang kedua dari Kang Heri, apakah sudah tahu peraturan pemerintah maupun dari Kementerian ATR? Sepintas saya baca di PP 69 itu ayat 1 dan ayat 3, ya terutama di ayat 3 itu dijelaskan bahwa nominal yang telah ditentukan oleh apresial itu bersifat final dan mengikat. Tapi kalau saya tidak salah mengartikan, final dan mengikatnya itu adalah untuk pihak DJKA. Karena di ayat 5-nya dijelaskan juga bahwa dari harga nominal yang ditentukan oleh apresial itu bisa dilakukan musyawarah di ayat 5-nya. Tapi itu tidak dicantumkan oleh pihak DJKA. Kenapa? Karena itu yang akan membuka peluang warga untuk menuntut. Setelah saya tahu, ya kami ini semua tahu bahwa di situ masih ada ayat 5 yang tidak dibuka oleh pihak DJKA, akhirnya kami memutuskan akan melakukan gugat ke pihak DJKA. Kenapa? Karena mereka tidak fair dalam menentukan harga. Kalau memang mau fair, PP yang mana yang mereka gunakan, ayat demi ayat juga harus mereka ungkapkan. Jangan menggunakan PP tapi ayatnya tidak lengkap mereka sampaikan. Ini kan ayat yang justru melindungi rakyat tidak mereka ungkapkan. Ini negara kita katanya negara Pancasila, dasarnya Pancasila, kita itu negara hukum. Tapi mana nilai kemanusiaannya dari Pancasila itu? Di mana gitu loh? Ya, baik. Ya, apakah para pemangku jabatan ini masih punya hati nurani melihat warganya diperlakukan seperti ini? Tolong ya Pak, bantu kami rakyat kecil, kami buta hukum. Tapi tidak buta-buta teuing atuh, kita juga bisa baca-baca bahwa ini sumber-sumber hukumnya ada yang cacat. Cik atuh Pak, tolong Pak Wali Kota, bantu kami lah. Atau pendengar mungkin ada yang lebih paham masalah PP, terutama PP 69 ini yang mereka gunakan dengan Permen ATR nomor 111. Cik atuh bantuan kami gitu, jangan didiamkan atuh, udah kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Piraku atuh. Ya Pak, kabarnya hal ini kan sudah bergulir di pengadilan, bahkan sudah diputus hakim ya di pengadilan Balai Bandung ya, di Balenda ya. Iya. Nah, hasil dari putusan hakim kemarin itu? Putusan dari hakim kemarin itu menyatakan bahwa uang konsinyasi dari DJKA itu sudah dititipkan di pengadilan Balenda Bandung dan itu sudah diterima. Dan dari hakim menyatakan bahwa kalau ada yang mau menerima, silahkan, uang itu sudah ada di pengadilan, silahkan diambil. Bagi yang merasa belum puas, silahkan mengajukan gugatan. Dan kami yang 7 bidang ini merasa belum puas, gitu, karena masih ada
pasal dari PP itu yang ayatnya dipotong-potong gitu. Jadi kami belum puas gitu. Kami minta keadilan yang seadil-adilnya gitu. Dari 15 itu Pak udah ada yang ngambil ya berarti? Ya, dari 15 itu yang 5 sudah mengambil. Ya. Bahkan saya sempat tiktokan dengan grup di JPL, itu adalah orang-orang dari DJKA. Saya bilang, masih punya hati nuranikah pemerintah dalam hal pembebasan ini? Ada salah satu anggota grup itu bilang, pemerintah masih punya hati nurani katanya. Buktinya itu ada 5 bidang yang mau menerima. Saya bilang, Pak, mereka yang mau menerima itu, yang 5 orang itu, karena mereka buta hukum dan mereka sudah terintimidasi. Kenapa saya bilang terintimidasi? Karena ada pernyataan dari Bu Ade, itu petugas dari BPN yang menyatakan bahwa kalau yang menolak harga yang ditentukan oleh Apresial ini, maka uangnya itu akan dititipkan ke pengadilan dan uang itu akan berkurang. Disampaikannya kapan Pak? Itu saat katanya sih musyawarah, tapi bukan musyawarah, itu mah pemaksaan yang terjadi di Hotel Valor. Bu Ade itu bilang gitu. Kedua itu disampaikannya pada saat pertemuan. Iya, pada saat saya mau tanda tangan penolakan, dia bilang gitu. Silakan aja Pak, mau nolak juga katanya. Ada saksinya Pak pada saat. Bagaimana? Ada saksinya. Semua yang hadir di situ jadi saksi. Dia bilang nolak juga nggak apa-apa Pak katanya. Nanti uangnya kita titipkan ke pengadilan. Cuma risikonya nanti kalau dititipkan ke pengadilan, uang konsinyasinya itu akan berkurang. Seperti itu kan. Jadi ya saya lanjutkan yang tadi, bahwa yang 5 orang itu menerima karena sudah terintimidasi. Jadi kalau dikatakan ini tidak intimidasi, ini murni keputusannya warga sendiri yang nerima, nonsen Pak, saya bilang. Karena mereka sudah ketakutan kalau ini diserahkan ke pengadilan nanti uangnya malah berkurang. Sudah rugi waktu, rugi tenaga, pikiran, uangnya pun akan berkurang, sehingga mereka yang 5 bidang itu ya udah menerima apa adanya gitu. Kalau kami melihat kayaknya ini ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh pihak panitia pembebasan ini. Jadi kami minta tolong atuh buka-bukaan lah gitu dengan warga teh. Jangan ada yang diumpet-umpetin gitu nya. Jadi tolong ini para pendengar, pemirsa, sok atuh punten beri masukan ke kami. Kami harus berbuat apa gitu supaya keadilan di Indonesia ini bisa ditegakkan. Mudah-mudahan ini jadi contoh bagi warga lain di tempat lain. Ini jadi contoh gitu bahwa kami sebenarnya sudah berapa kali saya bilang mendukung sepenuhnya program PSN, tapi menolak harga yang ditentukan oleh Apresial karena tidak masuk akal. Itu aja Pak. Ya, tadi kan Bapak bilang akan melakukan gugatan. Kapan Pak gugatan itu? Ini karena kami juga sudah mewakilkan ke pengacara, ke lawyer. Jadi nanti kami akan koordinasi dengan lawyer untuk menyusun draft gugatan itu. Dan kami akan melakukan 7 bidang itu melakukan gugatan sekaligus. Karena kami tidak mau ada jebakan Batman berikutnya nih. Ya, saya bilang jebakan Batman apa? Waktu pertama di kelurahan katanya ini nanti pertemuan berikutnya dipindah ke Valore. Karena di kelurahan terlalu terbuka nanti jadi rame. Pindahlah ke Valore. Saat undangan itu belum turun, kita koordinasi gimana mau datang nggak? Nah, ada yang bilang datang aja lah. Soalnya nanti kalau nggak datang, dianggapnya kita menerima. Akhirnya oke lah. Akhirnya semua waktu itu 14 bidang hadir semuanya di Valor. Ternyata setelah hadir di Valor tidak ada musyawarah, muncullah nominal yang ditentukan oleh Apresial. Jadi keputusannya disampaikan secara sepihak, angka itu akan ditentukan. Ya, jadi nominal yang dikeluarkan Apresial itu adalah secara sepihak, warga tidak diajak musyawarah. Padahal kan jelas-jelas kita itu setiap mengambil keputusan harus musyawarah untuk mufakat. Tapi ini tidak ada musyawarahnya, boro-boro mufakat Pak. Musyawarahnya aja tidak dilaksanakan gitu. Jauh api dari panggangnya itu mufakatnya. Kalau musyawarah aja belum dilaksanakan. Soalnya itu para ahli hukum di Jawa Barat bantuan saya. Liar ngadepinnya seperti ini.
Tapi kalau saya mundur juga, saya kan harus mempertahankan tanah warisan dari orang tua saya. Oke, Pak, baik. Mungkin ini waktunya sudah hampir sedikit lagi. Mungkin ada harapan apa nih dari warga terkait dengan permasalahan ini? Mungkin Akang atau Teteh bisa menyampaikan harapannya apa dari permasalahan yang sedang bergulir terkait pembebasan lahan ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya mungkin saya mewakili dari 7 bidang ini. Warga tuh nggak neko-neko sih Pak. Kita tuh benar-benar sepenuhnya mendukung proyek negara ini gitu. Kita tuh keberatannya karena ya harga. Kita mau digusur ya nggak apa-apa, cuman dengan harga yang yang masuk akal gitu. Dengan misalkan pergantian yang punya keluarga saya itu di harga 355, ya saya nggak apa-apa asal penggantian lokasinya pun nggak jauh sama gitu. Masih di daerah-daerah situ nggak apa-apa, harganya kecil tapi kita masih mendapatkan rumah yang layak juga. Sedangkan kalau saya mengikuti menyetujui dengan harga ini, saya bisa mendapatkan rumah itu kembali, nggak berada di tengah kota itu juga. Saya harus jauh ke pinggir, ke daerah pelosok yang jauh aksesnya kemana-mana gitu. Makanya warga itu nggak banyak neko-neko, pengennya yuk kita musyawarah, apa sih yang maunya warga itu apa gitu. Dan DJK juga buka suara juga, buka diskusi bareng-bareng kita biar musyawarah ini dapat mufakatnya. Oke, ada tambahan? Sudah cukup? Ada tambahan silakan sampaikan. Ada harapannya apa nih dari kejadian ini? Ya harapannya sebenarnya simpel aja ya Pak ya. Kalau misalkan kami diajak untuk bermusyawarah, mungkin kejadiannya nggak akan sampai seperti ini panjangnya gitu ya Pak. Karena di sini kebetulan pun saya pemilik lahan usaha. Saya dengan penggantian yang diberikan oleh appraisal, memang terus terang saya keberatan. Dan di sini juga ada kejanggalan-kejanggalan yang saya rasa memang ini nggak masuk akal gitu. Kehilangan pendapatan usaha. Ini kan seharusnya tidak bisa dinilai ya oleh appraisal. Saya cuma dinilai 15 juta. Kok bisa ini muncul angka ini dari mana gitu loh. Lalu harga tanah saya di sini per meter 7.216.000. Apabila dibandingkan dengan miliknya punya Bu Ursula yang hanya tanah jalan kosong tanpa ada usaha ataupun bangunan yang berdiri di tanah Bu Ursula dihargai 7.357.000. Ini kan aneh ya Pak ya. Lahan usaha dengan lahan jalan gang kok bisa lebih mahal jalan gang gitu. Lahan saya ini tuh lahan hidup, lahan untuk mencari nafkah, lahan saya satu-satunya untuk mencari makan gitu. Tapi kenapa dinilainya serendah ini gitu Pak? Ya begitu ya harapannya ya, mudah-mudahan di sini banyak yang mendengar juga dan juga mungkin ada tambahan lagi Pak, ini saya ada yang kelupaan. Saya pernah waktu itu ditelepon oleh pihak DJKA dengan Bu Susi, dia menanyakan harga kepada saya kan. Namun kan saya pikir di sini gak etis ya Pak. Saya udah mendapat undangan untuk yang katanya judulnya musyawarah di Hotel Valor itu, tapi saya di Japri, ditanya Mbak Inka mau minta harga berapa nih gitu. Saya menyebutkan kan harga yang saya ingin, kata Bu Susi, wah Mbak Inka kalau harga segitu sih ya nggak kuat nih gitu kan, bilangnya. Ya saya juga bingung ya Pak ya, kalau misalkan nggak kuat ya sudah kan gitu. Lewat Japri WA atau gimana? Japri telepon saya langsung. Nah terus kan Bu Susi itu bilang juga gitu, Mbak Inka tapi kan itu usahanya sepi ya gitu, itu kan tanahnya di kampung. Kok bisa Bu Susi menjudge usaha saya sepi, tanah di kampung gitu? Jelas-jelas di sini tuh tanah tengah kota. Mau masuk ke tol aja hanya 5 menit, ke rumah sakit hanya 3 menit, pom bensin hanya 3 menit, dibilang tanah kampung. Kampungnya dari mana? Tanah kami ini lahan hidup bisa untuk mencari makan gitu, bisa untuk usaha. Kenapa kok Bu Susi bisa gitu ya bilang ke tanah kami ini tanah kampung gitu, usaha saya sepi? Kalau emang usaha saya sepi, emang ibu ini survei kemana gitu loh? Mungkin karena lokasinya di kampung Sasak Gombreng. Ya sebenarnya nggak terima juga ya Pak ya gitu. Siapa sih orang yang punya
sesuatu gitu, dihina ya oleh orang lain gitu, apalagi ini lahan usaha terus saya diganti dengan harga yang serendah ini, saya mau pindah kemana gitu Pak. Ya mudah-mudahan di sini banyak penonton juga, semoga ya ada masukan ataupun ya untuk kami lah gitu, empati untuk kami di sini yang terdampak, karena ini kan juga untuk kepentingan umum ya, semoga kami yang terdampak juga tidak pergi dari tempat kami ini tuh tidak menderita, kami tidak sedih gitu Pak. Ibu mau menyampaikan harapan terakhir? Saya dengan Ursula terus terang, harapan saya yang terakhir, saya mohon ganti rugi yang sesuai. Jangan seenaknya sendiri memberi harga yang tidak sesuai terhadap saya, berikut kawan-kawan saya semua yang terdampak di sana. Mungkin hanya itu saja keputusan dari saya, jelas pokoknya. Sekali lagi saya tekankan, saya minta ganti rugi yang sesuai, karena semula juga tidak ada dikatakan ganti rugi, ganti untung, ternyata mana buktinya? Tidak ada di sana, adanya sekarang ganti rugi yang dikatakan oleh pihak PJKA untuk kita semua. Jadi saya menekankan, mohon sekali lagi, mana bukti tanda ganti untung atau dikatakan di sana ganti rugi yang sesuai. Jadi saya minta disesuaikan yang sesuai-sesuainya. Mungkin sekian saja harapan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu. Ada tambahan, Pak? Satu, setelah saya dengar keterangan dari ini Mbak Inka bahwa Bu Susi telepon pribadi langsung kepada warga yang terdampak, padahal Bu Susi itu pejabat resmi dari DJKA. Sok, para ahli hukum, gimana nih kira-kira orang yang punya proyek, dia petugas dari DJKA, itu telepon pribadi langsung kepada warga yang terdampak, nanyakan, sampai bilang itu kan tanah di kampung. Sok, menurut etika kayaknya ini tindakan yang sudah keluar dari jalur ya. Bu Susi itu petugas resmi dari DJKA, kok bisa menjas bahwa usahanya Mbak Inka itu sepi, tempatnya di kampung, tidak mungkin lah kalau harga segitu. Ini kan sesuatu yang pelanggaran, ini pelanggaran yang nyata dilakukan oleh Bu Susi, petugas resmi dari DJKA. Jadi tolong untuk Bu Susi dari DJKA, tolong dijawab, apakah tinggalkan Bu Susi itu sesuai dengan SOP? Ibu sampai menanyakan usahanya ramai atau tidak, bahkan sampai bilang itu tempatnya kan di kampung. Tolong Ibu jawab, jangan menjustifikasi harta milik orang lain, Bu. Ya, Ibu petugas resmi dari DJKA. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di perbincangan siang hari ini. Dan untuk pihak-pihak terkait, silahkan kalau ada mau menyampaikan hak jawabnya, kami tunggu ya, supaya ada keseimbangan dalam pemberitaan di media massa. Demikian pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang sama dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat Lima Waktu semuanya, baik yang ada di KP Bambu ataupun yang sedang menyimak di radio streaming atau di Facebooknya limawaktu.id. Akhirnya saya Bubun Menawar undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.